Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 31 Bengkulu Tengah, memperkenalkan Ibu Dr. Anda R. Suhartini, MPD sebagai fasilitator dan pengajar praktik Bapak Arif Febrian Asri, MTPD. Pada kesempatan ini ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan dapat menumbuhkan kepercayaan diri serta mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, ada yang eksternal dan juga internal. Untuk motivasi yang eksternal, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, serta untuk mendapat atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, di antaranya posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Guru mengajak murid berdiskusi dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau sukses. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat agar guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan filosofi Kahadi adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Kahadi, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan berpihak pada mereka. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Bakti dan profil pelajar Pancasila. Tahap refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya memahami konsep-konsep dalam modul 1.4 tentang budaya positif, diantaranya tentang disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep ini harus ditanamkan dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat. Saya mencoba menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan kita, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah dilakukan? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal para guru untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang realitas. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi apa yang paling sering Anda terapkan? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya merasa bersalah karena harus menghukum atau memberi konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Saya merasa lebih tenang dan menyadari betapa pentingnya membangun komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan
segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah. Pernah, tetapi belum sepenuhnya. Hanya sebatas menstabilkan identitas, seperti memang wajar semua manusia pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara semua pihak, seperti pihak sekolah, orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di mana. Thanks for watching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Agni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.